Shalom, kita bertemu lagi dalam seri seminar Wahyu, merungkai kod misteri dalam kitab Wahyu. Seperti yang dijanjikan, kali ini kita akan mengulas pula apa yang terkandung di dalam Wahyu pasal 5. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Wahyu 5 berkembang dari babak yang kita lihat di dalam Wahyu pasal 4. Di sini Yohanes melihat di tangan kanan Allah yang sedang duduk di atas takhta sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah menyebelah dan ditutup dengan 7 meterai. Dan tidak ada seorang pun di seluruh alam semesta yang layak untuk membuka gulungan kitab itu atau memecah meterai dan membuka gulungan kitab itu. Kemudian Yohanes melihat makhluk seperti singa dan juga seperti anak domba yang nampak kepada Yohanes sebagai telah disembelih. Dua lambang yang sama sekali jauh berbeza bagi merujuk kepada watak yang sama. Yang juga disebut tunas Daud yang didapati layak untuk membuka meterai itu karena dia telah beroleh kemenangan. Ketika dia mengambil gulungan kitab dari tangan kanan dia yang sedang duduk di atas takhta, lagu-lagu pujian terdengar di seluruh alam semesta. Kemudian, lalu aku melihat, kata Yohanes, bermula dengan ayat 1, jika pasal 4 menerangkan tentang takhta Allah Bapa, maka pasal 5 pula menerangkan tentang anak domba dan gulungan kitab yang dimeterai dan dipegang oleh Bapa yang duduk di atas takhtanya. Dan gulungan itu berupa sejenis buku gulungan papirus yang tidak sama seperti bentuk buku yang ada pada kita sekarang. Gulungan kitab ini ditulis sebelah menyebelah, yaitu di sebelah dalam dan sebelah luar. Maksudnya tertulis pada bahagian dalam dan juga bahagian luar. Selalunya gulungan kertas pada zaman dahulu ditulis hanya pada satu muka saja. Sementara muka sebelah tidak ditulis. Kecuali dalam keadaan tertentu apabila selebihnya ada sesuatu yang perlu ditulis dan tidak memerlukan lembaran yang besar, maka dia ditulis di bahagian luar. Dokumen yang ditulis pada kedua-dua belah gulungan kertas adalah perkara yang biasa dalam penulisan abad pertama hingga abad kedua. Mungkin karena kesusastraan Yunani yang telah meninggalkan kesan besar dalam kesusastraan purba zaman itu telah melahirkan banyak penulis. Saudara yang dikasihi Tuhan, gulungan kitab itu di dalam Wahyu pasal 5 dikatakan sebagai dimeterai atau digambarkan sebagai dimeterai. Ini sesuai dengan amalan biasa dalam dunia purba untuk melekatkan meterai pada sebarang dokumen, khususnya dokumen penting seperti surat perjanjian jual beli, kontrak, surat wasiat, dan apapun jenis persuratan yang lain. Bentuk meterai biasanya dibuat dengan tanda tangan atau cincin yang diukir dengan lambang atau mohor rasmi kerajaan atau pemilik dokumen yang hendak dimeterai pada penghujung dokumen tersebut. Oleh itu, pemeteraian berfungsi sebagai ganti tanda tangan yang menunjukkan keaslian, kesahan, kekuasaan, pengesahan, atau perlindungan terhadap dokumen tersebut. Meterai juga adalah untuk melindungi kandungan dokumen itu daripada terdedah atau didedahkan kepada orang yang tidak berkenan. Selalunya, cara meterai digunakan ialah dalam bentuk lilin berwarna merah yang akan dilekatkan pada benang yang mengikat gulungan itu. Benang atau wax merah yang tidak putus atau tidak rosak akan menunjukkan dokumen yang dimeterai itu tidak diganggu oleh sesiapapun. Hanya pemilik yang boleh memecahkan meterai dan melihat kandungan isinya. Dalam zaman perjanjian lama, meletakkan meterai merupakan satu tindakan rasmi dan legal yang selalunya dilakukan oleh para raja atau pegawainya. Dalam kerajaan Israel juga, meterai itu selalu dimiliki oleh raja atau para pegawai di wilayah
pemerintahan Israel. Dimeterai dengan 7 meterai menunjukkan bahwa buku itu dimeterai dengan sempurna sehingga seorang pun tidak dapat membukanya. Tindakan memeteraikan dokumen menggunakan lebih daripada 1 meterai merupakan satu amalan meluas di timur dekat purba pada zaman Yohanes. Ahli arkeologi telah menemukan banyak dokumen yang dimeteraikan dengan 2 hingga 7 atau lebih meterai. Sebagai contoh, Undang-Undang Rom menetapkan bahwa wasiat atau surat wasiat harus dimeteraikan dengan minimum 7 meterai saksi untuk menjadikan kandungannya sah. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa lebih dari 7 meterai digunakan sekali-sekala. Akan tetapi, sistem perundangan Rom yang sama juga mewajibkan beberapa dokumen lain termasuk kontrak dan sijil kelahiran diperakui oleh tanda tangan dari 7 saksi. Meterai itu mempunyai nama-nama pemilik meterai dan hanya boleh dibuka oleh pemilik meterai itu atau wakil rasmi mereka. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa keterangan pada gulungan kitab yang dimeterai di dalam Wahyu pasal 5 serasih dengan jenis dokumen perundangan yang biasa pada zaman Yohanes. Seperti mana-mana dokumen yang dimeterai pada masa itu. Gulungan kitab dalam Wahyu pasal 5 itu kelihatan digulung, diikat dengan tali, dan wax berwarna merah seperti kebiasaannya dilekatkan pada hujung atau tepi gulungan kertas itu. Oleh itu, gulungan kitab itu tidak boleh dibuka dan kandungannya tidak dapat dibaca sehinggalah semua 7 meterai itu dibuka. Kita masih ingat kubur Yesus dimeterai menggunakan meterai resmi kerajaan Rom dan dengan demikian tiada sesiapapun manusia yang boleh membuka meterai itu. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. 7. Hakikat bahwa gulungan kitab itu dimeterai dengan 7 meterai berupa satu yang sangat penting dengan mengingatkan makna pada angka 7. Baik dalam Wahyu dan juga dalam Alkitab secara keseluruhan. Ia muncul dalam hampir 600 petikan baik secara literal atau simbolik di dalam Alkitab. 7 adalah satu-satunya angka yang digunakan secara simbolik dalam kitab suci dalam tahap yang sangat bermakna dan penting dan digunakan secara konsisten di dalam kesusastraan ekstra Alkitabiah kontemporari pada zaman itu. Idea asas zaman kuno dan perjanjian lama mengenai penggunaan simbolik 7 membawa makna mengenai kepenuhan, kelengkapan atau kesempurnaan. Makna pada 7 ini juga berasal dari satu pemerhatian bahwa masa berjalan dalam jangka masa 7 hari dalam seminggu. Kiraan 7 hari dalam seminggu tidak didasarkan kepada mana-mana pergerakan objek di dalam alam semesta atau di seluruh cakrawala. Ia telah ditetapkan oleh Allah tanpa didasarkan kepada mana-mana ilmu fisik atau falsafah lain selain yang ditetapkan Allah pada hari penciptaan dan dikait rapat dengan hari Sabat. Dalam perjanjian lama, 7 berfungsi sebagai satu angka suci dan keramat pada perjanjian antara Tuhan dengan ciptaannya. Untuk hubungan perjanjian dan kewajiban dan sistem upacara korban bakaran nampaknya dikait rapat dengan angka 7. Sebagai ungkapan keseluruhan ketuhanan, angka 7 yang digunakan sebanyak 56 kali dalam buku Wahyu menunjukkan bahwa angka 7 ini memainkan peranan penting dalam message yang terkandung di dalam kitab Wahyu. Sebelum kita teruskan, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat gambaran mengenai 7 meterai ini yang membawa kita kepada Yehezkiel 2 ayat 9 dan ayat 10. Di sana dicatatkan oleh Nabi Yehezkiel, ketika kulihat tampak ada tangan terhulur kepadaku dan tampak sebuah gulungan surat di tangan itu.
Lalu dia membentangkan gulungan yang ditulis sebelah menyebelah itu di hadapanku. Di dalamnya tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluhan, dan rintihan. Dan mungkin juga kepada Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, rahasiakanlah kata-kata ini dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Ramai orang pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Kita bolehlah mengatakan bahwa Yohanes telah melihat gulungan kitab yang sama yang dilihat oleh Yehezkiel, yang ditulis sebelah menyebelah. Namun kita tidak pasti jika kitab yang dimeterai oleh Daniel itu sama dengan kitab yang dilihat oleh Yohanes. Namun nubuatan Daniel itu mengandungi nubuatan waktu terpanjang di dalam Alkitab. Maka sudah tentu sebahagian kegenapan nubuatan di dalam Wahyu telah digenapi serentak dengan genapnya nubuatan Daniel yang berakhir pada tahun 1844. Saudara dan saudari, pastikan Anda bersama kami apabila kita merungkai kode misteri dalam Wahyu pasal 6. Terdapat cabarannya. Di dalam penglihatan ini, Allah yang berada di atas taktanya sedang memegang buku itu sambil disaksikan oleh seluruh warga alam semesta dan seorang malaikat yang perkasa, yang berkuasa. Sudah tentu malaikat yang diberi kuasa yang besar. Muncul sebagai pengumandang satu seruan dengan suara yang nyaring menyuarakan cabaran kepada seluruh makhluk di alam semesta, mencoba dengan segala kekuatan hikmat dan kebijaksanaan mereka untuk membuka meterai yang ada pada gulungan kitab yang mengandungi pernyataan Allah itu. Pertanyaannya ialah, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan memecahkan meterainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sunyi senyap seluruh alam semesta mengakui ketidaklayakan mereka untuk akur kepada pernyataan pencipta. Tiada seorang pun yang menunjukkan bahwa bukan sekadar tiada, tetapi tiada sesiapa makhluk, sekalipun manusia, baik di surga, di bumi, maupun di bawah bumi, yang terdaya membuka gulungan naskah itu dan melihat kandungannya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa prasarana para malaikat adalah terbatas, sama seperti manusia, sehubungan dengan melihat dan memandang kepada masa hadapan dan menyatakan peristiwa yang akan berlaku. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Yohanes melihat bahwa tiada sesiapapun yang tampil untuk membuka kitab itu, dia menjadi sangat takut. Karena pernyataan Tuhan sehubungan dengan umatnya yang terkandung di dalam gulungan kitab yang dimeterai itu tidak dapat dinyatakan. Di dalam sikap manusiawinya yang semula jadi dan kebimbangannya terhadap gereja pimpinannya. Lalu Yohanes menangis, teresak-esak, kata Alkitab versi Bonyo. Sudah tentu kita sangat memahami keadaan seorang yang menangis teresak-esak. Saudara yang dikasihi Tuhan, namun Yohanes tidak dibiarkan menangis lebih lama lagi. Tuhan tidak rela bahwa sebarang maklumat yang dapat memberi manfaat kepada umatnya akan ditahan dari mereka. Persiapan telah dibuat untuk membuka kitab itu. Oleh itu, salah seorang penatua menasihati Yohanes, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang telah menang, dan dia akan membuka buku itu dan memecahkan meterai padanya." Saudara dan saudari, tidak diberitahu mengapa salah seorang daripada penatua itu dan bukan salah satu daripada makhluk lain yang harus menyampaikan maklumat ini kepada Yohanes. Kecuali karena dia adalah salah seorang daripada umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, dan dia juga sangat tertarik penuh minat kepada semua hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan gereja di bumi. Saudara dan saudari, Kristus di sini disebut
sebagai singa dari suku Yehuda. Mengapa digelar singa dan mengapa dari suku Yehuda? Dua pertanyaan. Mengenai pertanyaan pertama, mungkin untuk menunjukkan kekuatannya, oleh karena singa adalah digelar raja binatang, raja hutan, maka ia menjadi lambang yang sesuai dengan kekuasaan dan keperkasaan dan otoriti yang ada pada seorang raja. Mengenai suku Yehuda, dia pasti menerima sebutan ini dari ramalan yang terdapat di dalam Kejadian 49 ayat 9 dan ayat 10. Di sana tertulis, Yehuda, kamu laksana seekor anak singa. Kamu naik meninggalkan mangsa, hai anakku. Dia merunduk mendekam seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani merangsangkannya? Ayat 10, cokmar atau tongkat kuasa tidak akan berpindah daripada Yehuda, mahupun tongkat kerajaan daripada di antara kakinya, hingga datang dia yang berhak atasnya. Kepadanya lah bangsa-bangsa akan tunduk. Dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara dan saudari, Kristus sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai, Bapa Daud, memulihkan kerajaan Tuhan karena kemenangannya dalam pertarungannya melawan setan. Kristus adalah sumber dan penopang Daud dalam kedudukan dan kekuasaannya. Tidak ada sebarang keraguan bahwa kedudukan Daud ditabiskan secara khusus oleh Kristus sendiri dan bahwa dia ditopangnya secara khusus. Daud adalah type replika, manakala Kristus adalah antitype atau yang original. Takhta dan pemerintahan Daud atas Israel adalah sejenis atau sama seperti pemerintahan Kristus atas umatnya. Dia akan memerintah atas takhta ayahnya Daud, kata Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Apabila Kristus muncul menerusi garis silsilah keturunan Daud, ketika dia mengambil sifat kita sebagai manusia, dia juga disebut keturunan Daud dan tunas yang keluar dari tunggul Isai. Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 10, Wahyu 22 ayat 16. Maka kaitannya yaitu Yesus dengan takhta Daud ditetapkan dan haknya dinyatakan dalam berkuasa dan memerintah umat Tuhan. Oleh itu ada hak untuk mengamanahkan kepadanya peranan untuk membuka meterai itu. Ungkapan telah menang ini menunjukkan bahwa hak untuk membuka buku itu diperolehi melalui satu kemenangan yang dicapai dalam pelbagai konflik yang dilaluinya sebelumnya itu. Kita akan dapati kisah kemenangan ini yang dinyatakan di bahagian seterusnya di dalam pasal ini. Adegan berikutnya memperkenalkan kita kepada pekerjaan besar Kristus sebagai penebus dunia dan darahnya yang dicurahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Dalam pekerjaan ini dia berhadapan dengan serangan setan yang paling ganas. Tetapi dia melepasi pencobaan itu. Dia menanggung penderitaan salib, bangkit menjadi pemenang atas kematian dan kubur, dan menetapkan jalan penebusan itu pasti dan berkemenangan. Oleh itu, 4 makhluk hidup dan 24 penatua melafazkan kata-kata, Engkau layak mengambil buku itu dan membuka meterai daripadanya karena engkau telah dikorbankan dan telah menebus kita kepada Allah dan oleh darahmu. Yohanes mencari-cari singa dari suku Yehuda itu dan dia nampak anak domba berdiri di tengah-tengah takhta itu dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua anak domba itu yang kelihatan sudah disembelih. Kita akan melihat lebih lanjut mengenai hal ini. Saudara dan saudari, pasal 12 nanti kita akan melihat the great controversy di antara Kristus dan setan, di mana Yesus telah beroleh kemenangan dan nasib kekal setan dan para malaikatnya telah ditentukan. Berdiri di tengah-tengah takhta itu maksudnya
Anak domba itu kelihatan berada di tengah-tengah dari 24 tua-tua yang menjadi pusat perhatian Yohanes dalam penglihatan itu. Di tengah-tengah tempat babak peristiwa yang sedang berlangsung itu adalah takhta Allah Bapa. Dan berdiri di ruang terbuka yang mengelilinginya adalah Yesus, yang dilambangkan oleh seekor domba yang telah disembelih. Di sekelilingnya berdiri orang-orang kudus yang telah ditebus. Pertama, mereka yang diwakili oleh 4 makhluk hidup, kemudian diikuti oleh para penatua yang membentuk bulatan yang kedua. Dan ayat 11 nanti memberitahu kita bahwa bulatan yang ketiga terdiri daripada beribu-ribu malaikat. Kelayakan Kristus ketika dia berdiri sebagai anak domba yang disembelih berupa satu kekaguman oleh semua orang yang kudus yang berada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak domba menggambarkan kemenangan Kristus yang diperolehi bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kesempurnaan moral, yaitu moral excellence, yang Yohanes nampak seperti telah disembelih melambangkan peristiwa kematian Kristus yang sudah berlaku di masa lampau, tetapi hasilnya masih tetap dirasakan segar hingga sekarang. Seorang pengulas berkata dalam satu comprehensive commentary, dia berkata, istilah Yunani yang digunakan menunjukkan bahwa anak domba kelihatan dengan lehernya yang luka seolah-olah dia telah disembelih di atas mezbah sebagai korban persembahan. Seorang pengulas menambah, dan kini dia sedang dalam tindakan untuk dipersembahkan. Hal ini sangat menakjubkan, begitu pentingnya korban persembahan Kristus itu di hadapan Allah, sehingga pada ketika ini dia masih digambarkan sebagai sedang mencurahkan darahnya demi pengampunan manusia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, 7 tanduk dan 7 mata melambangkan Kristus yang sempurna dalam kekuatannya. Bermata 7 melambangkan kesempurnaan akal budi dan pengetahuan, yaitu intelijen. Tanduk adalah simbol kuasa dan otoriti seperti kita sudah ketahui. Mata menggambarkan kebijaksanaan dan hikmat untuk memahami yang dimiliki oleh Yesus. Seperti kita sudah huraikan sebentar tadi, 7 adalah angka menggambarkan kelengkapan, yaitu completeness atau kesempurnaan, perfectness. Di sini kita diberitahu mengenai kesempurnaan kuasa dan kesempurnaan hikmat yang ada pada anak domba itu. Gambaran 7 mata ini diambil dari Zakaria pasal 4 ayat 10. Di sana dicatat, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu ayat seterusnya berkata, dia mengambil gulungan kitab itu. Jelas anak domba yaitu Kristus telah bertindak mengambil gulungan kitab yang dimeterai itu untuk dibukanya, karena tidak ada lagi watak lain di situ yang layak mengambil gulungan kitab tersebut. Oleh menerima kitab dari tangan Tuhan, dia telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana makhluk lain. Ketika dia mengambil gulungan kitab, itulah saatnya bagi penghuni sorga itu memberikan sambutan, masing-masing memegang satu kecapi, menggambarkan sebuah alat musik yang menyertai nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan. Satu cawan emas penuh dengan kemenyan, atau Alkitab versi Borneo berkata berisi setanggi, yaitu kemenyan atau wangian, melambangkan doa orang kudus. Dalam pedupaan emas itu sangat tinggi nilainya dalam pemandangan Tuhan. Dari ungkapan ini kita membentuk satu ide mengenai pekerjaan mereka yang sudah ditebus itu, yang diwakili oleh 4 makhluk hidup dan 24 penatua. Mereka mempunyai buyung emas atau bejana penuh dengan wangian, atau yang dipahami sebagai kemenyan, yang melambangkan doa orang kudus, dan ini adalah pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh para imam di dalam bait suci. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat
melalui sesi kita lalu, kita diberitahu bahwa dalam upacara kebiasaan pada zaman purba dahulu, imam besar mempunyai banyak pembantu, antaranya 24 orang. Ketika kita sekarang sedang mencari tempat perlindungan di surga, kesimpulannya sekaligus menunjukkan bahwa yang ditebus ini adalah pembantu imam besar kita di atas. Untuk tujuan ini, mereka pastinya adalah umat yang telah ditebus. Apa yang lebih tepat ialah untuk Tuhan kita dalam pekerjaannya sebagai imam besar di surga demi umat manusia, maka dia haruslah dibantu oleh para anggota mulia dari bangsa itu yang memiliki kesucian hidup dan kesucian wataknya. Mereka telah dipersiapkan untuk peranan itu. Kita sudah melihat ulasan mengenainya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 4 pada minggu yang lalu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui dan menyadari bahwa ramai orang yang tidak mudah menerima satu idea bahwa ada sesuatu yang reality di atas, yang sedang berlaku di sorga. Namun, walaupun wahyu secara keseluruhannya berbicara dalam bentuk simbol dan lambang, namun ia sama sekali tidak berbicara mengenai suatu hal yang berupa fiction atau cerita dongeng. Terdapat suatu yang reality dalam semua perkara yang disebutkan ini, dan kita memperoleh pemahaman tentang realitinya apabila kita mendapat tafsiran yang tepat mengenai lambang tersebut. Oleh itu, saudara dan saudari, dalam penglihatan ini kita tahu bahwa yang di atas takhta adalah Allah. Dia betul-betul nyata wujud. Kita tahu juga anak domba melambangkan Kristus. Dia juga benar-benar wujud. Dia naik dengan tubuh yang fisikal dan nyata. Dan tiada sesiapapun yang boleh mengatakan bahwa dia tidak mengekalkan tubuhnya yang fisikal ketika naik ke surga. Jika imam besar kita adalah makhluk manusia secara literal, dia semestinya lah memiliki satu tempat yang literal untuk melaksanakan pelayanannya. Sekiranya empat makhluk hidup dan 24 penatua menggambarkan mereka yang dibawa oleh Kristus dari belenggu kubur pada waktu kebangkitan dan kenaikannya. Mengapakah tidak mereka bukan makhluk literal semasa berada di surga, sama seperti ketika mereka diangkat naik ke surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 makhluk dan 24 penatua menyanyikan satu nyanyian baru. Nyanyian itu baru karena berdasarkan pengalaman yang belum pernah dinyanyikan oleh orang sebelumnya. Itu adalah nyanyian orang-orang yang mempunyai nama yang baru dan yang tinggal di Yerusalem baru apabila segala sesuatu sudah dijadikan baru. Ia disebut satu lagu baru, kemungkinan disebut baru sehubungan dengan keadaan yang sedang berlaku, dan juga mereka yang menyanyikan lagu itu sebagai umat tebusan pertama yang tiba di surga. Mereka digelar sebagai raja dan imam. Kedudukan mereka sebagai imam sudah kita perhatikan di dalam Wahyu pasal 4. Dalam pengertian sama juga tidak diragukan bahwa mereka juga adalah raja dengan melihat kepada mahkota yang mereka pakai dan Kristus yang duduk bersama dengan Bapanya di atas takhtanya. Karena di tempat lain kita dimaklumkan yang Yesus itu adalah raja atas segala raja. Dan kita percaya ini merujuk kepada mereka yang berada di dalam hadiratnya. Sama seperti mereka melayani seorang imam besar, mereka juga melayani Raja semesta alam. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ketika satu paduan suara besar-besaran berkumpul bernyanyi nyanyian baru, maka seluruh warga menyuarakan pengakuan bahwa Tuhan telah dibenarkan dari segala tuduhan setan melalui kemenangan Yesus, anaknya. Dia yang dilihat oleh Yohanes seperti anak domba yang disembelih di sini,
merujuk kepada kematian Yesus yang telah menghasilkan jalan keselamatan bagi umat manusia. Seluruh umat tebusan akan memiliki kerajaan anugerah, Kingdom of Grace. Disinilah digenapi ungkapan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Wahyu 1 ayat 6 sudah mengatakan lebih awal, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, dan bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian, Matius 5 ayat 3 juga akan digenapi. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Karena Yesus yang beroleh kemenangan itu akan membuat semua umat tebusan menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. 5 ayat 10. Ramai pengulas merujuk kepada keadaan ini sebagai berlaku selama 1000 tahun yang bermula ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memerintah di bumi, satu ungkapan istimewa, satu pengharapan, in anticipation, satu jangkaan, satu yang dinanti-nantikan. Oleh itu, walaupun mereka adalah umat yang telah ditebus dan mengelilingi takhta Allah dan Anak Domba, di mana semua kemuliaan itu tidak dapat digambarkan, lagu mereka mengimbau kepada keadaan yang lebih tinggi lagi ketika pekerjaan penebusan besar akan diselesaikan, dan mereka bersama seluruh keluarga Tuhan yang telah ditebus akan memerintah di bumi. Warisan yang telah dijanjikan yaitu kediaman kekal bagi orang-orang kudus. Mereka akan bersama dengan banyak malaikat yang menyambut kesaksian 4 makhluk dan 24 tua-tua. Bala tentara surga bergabung dalam sorak yang menyatakan kelayakan Anak Domba itu. Dengan demikian Tuhan dibenarkan di hadapan segala malaikat yang sejak pertama kali mereka mendengar tuduhan-tuduhan setan di surga, yang belum mengerti dengan jelas tindakan Tuhan ketika Tuhan mengusir setan dari surga dan menyelamatkan manusia. Kali ini semua itu menjadi jelas dan nyata untuk mereka pahami. Saudara dan saudari, bait suci surgawi atau takhta surgawi. Betapa sedikitnya konsep yang kita mampu bayangkan tentang kebesaran dan kemuliaan bait suci itu. Ke dalam bait suci itulah Yohanes mendapat pengenalan pada permulaan kitab Wahyu, yaitu dengan pintu yang terbuka di sorga. Dia masih memandang dan melihat ke dalam bait suci yang sama di dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 dan 12. Sekarang dia melihat seluruh warga surgawi. Di sekeliling takhta itu adalah mereka diwakili oleh 4 makhluk hidup itu. Seterusnya adalah 4 dan 24 penatua. Kemudian Yohanes melihat banyak malaikat surgawi yang mengelilingi keseluruhan yang dilihatnya. Berapa banyakkah yang kita dapat kira boleh berhimpun di dalam bait suci? Alkitab cuma mengatakan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu kata Yohanes. Dalam ungkapan ini saja kita boleh bayangkan kemungkinan lebih daripada 100 juta jumlah malaikat. Kemudian seolah-olah tidak ada jumlah angka yang cukup banyak untuk mampu mengungkapkan angka itu. Alkitab versi Borneo hanya mampu mengatakan ribuan dan jutaan, karena jumlahnya sememangnya tidak mampu dikira atau dihitungkan. Penulis Ibrani menyebut kumpulan malaikat yang tak terhitung jumlahnya itu di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tak terhitung jumlahnya, kata Ibrani, yang berhimpun di atas takhta Allah. Begitulah kumpulan malaikat yang dilihat oleh Yohanes berkumpul di tempat pusat penyembahan
dan ibadah seluruh alam semesta. Dan di mana rencana penebusan manusia yang menujubkan itu akan diselesaikan. Tokoh utama dalam kumpulan yang sangat ramai dan yang kudus ini adalah anak domba. Dan tindakan terutama di dalam hidupnya yang telah mengundang kekaguman dan pemujaan daripada mereka adalah darahnya yang dicurahkan untuk keselamatan manusia yang telah jatuh. Setiap suara dari seluruh penghuni surgawi bergabung dalam satu nada yang ditinggikan. Anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kelayakan, kebijaksanaan, kekuatan, dan kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Satu paduan suara, satu paduan megah yang memadai bagi suatu tempat seperti itu. Lagu pemujaan yang sesuai untuk dibangkitkan kepada mereka atau kepadanya dengan menumpahkan darahnya telah menjadi tebusan bagi ramai orang, dan yang sebagai imam besar kita di tempat kudus di atas yang hari ini, saudara dan saudari, masih menawarkan pengampunan melalui pengorbanannya. Nyanyian ini dinyanyikan oleh malaikat ketika Kristus dilantik di sebelah kanan Allah sesudah kebangkitannya. Nyanyian ini juga turut dinyanyikan oleh orang-orang kudus pada waktu ditegakkan dunia baru bersama para malaikat pada sepanjang zaman. Ini merupakan kenangan yang tidak berkesudahan untuk menggambarkan kemenangan Kristus dan pembenaran tabiat serta tindakan Tuhan bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba, menggambarkan Bapa dan Anak sama-sama dimuliakan karena mereka mempunyai derajat yang sama. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, alam semesta di sini, alam semesta yang disebutkan di sini sebagai yang disucikan. Di dalam ayat 13 kita melihat satu pernyataan yang tidak mengikut susunan kronologi dalam menyusuri kesudahan pada kenyataan yang dibuat sebelum ini. Yaitu hal seperti sering berlaku, hal seperti ini sering berlaku di dalam Alkitab. Dalam halnya di sini, masanya adalah dijangkakan sebagai berlaku apabila pekerjaan penebusan atau penyelamatan sudah selesai. Di dalam ayat 10, 4 makhluk itu serta 24 penatua telah berkata, kita akan memerintah di bumi. Kini pandangan minda Rasul Yohanes dibawa ke hadapan, fast forward, kepada peristiwa apabila jumlah umat tebusan itu sudah menjadi lengkap atau dilengkapkan. Atau ulasan lain ditetapkan. Alam semesta di sini, alam semesta dibebaskan daripada dosa, dan orang berdosa dengan satu nyanyian pujian universal, mereka panjatkan nyanyian kepada Allah dan kepada anak domba. Ramai pengulas terutamanya dari denominasi lain mentafsirkan peristiwa yang terjadi dalam ayat 13 dan ayat 14 ini sebagai merujuk kepada gereja dalam keadaannya masa sekarang, atau merujuk kepada gereja dalam keadaannya kepada suatu waktu tertentu pada masa lalu sejak dunia dijadikan, atau malah sejak setan jatuh dari kedudukannya yang tinggi sebagai malaikat pengawal yang pengasih dan pembawa cahaya di sorga. Namun kita harus boleh dapat perhatikan bahwa ketika Yohanes berbicara mengenai setiap makhluk di sorga dan di bumi tanpa sebarang pengecualian sedang menghantar nyanyian dan doa permohonan berkat kepada Allah.
Oleh itu, buat masa ini tiada tempatnya bagi babak yang Yohanes lihat di dalam ayat 13 dan ayat 14 untuk terjadi di mana-mana pun pada masa ini sebelum berakhirnya penyelesaian dosa, kecuali kita fast forward ke masa hadapan, kepada masa apabila rencana keselamatan sudah diselesaikan dan umat tebusan menduduki tempat yang dijanjikan kepada mereka untuk memerintah di bumi. Sama seperti kepada Bapa yang duduk di atas takhta, kepada anak domba juga pujian disuarakan di dalam lagu pemuliaan ini. Segala puji, kemuliaan, dan kuasa kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba selama-lamanya. Wahyu 5 ayat 13. Lalu kita berbalik kepada yang dinanti-nanti. Kita berbalik kepada yang dinanti-nantikan di dalam ayat 13, yaitu kepada peristiwa yang berlaku di bait suci di surga. Di hadapannya adalah makhluk yang 4 itu. Dan di belakang sana adalah paduan suara oleh jutaan warga yang kudus, yang memuji Yesus, memuji anak domba. Dan di hujungnya, pengakhirnya, epilognya, Yohanes mendengar 4 makhluk itu berseru, amin. Demikianlah saudara dan saudari, berakhirnya ulasan kita untuk Wahyu pasal 5. Jangan lupa, minggu hadapan bersama lagi kita untuk melihat apakah yang akan terjadi apabila anak domba itu membuka meterai itu satu demi satu. Dan kita mula melihat semua penglihatan. Yohanes bermula dengan Wahyu pasal 6 hinggalah ke pasal 8. Jadi saudara, jangan lupa bersama kami setiap Kamis jam 7:30 malam. Karena mulai dari minggu hadapan, peristiwa yang akan kita lihat di dalam kitab Wahyu ini akan menjadi semakin sangat menarik. Sekian, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Elder Lesaya atas pencerahan ataupun ceramah berkenaan dengan Wahyu 5, yaitu secara amnya Yohanes melihat 6 meterai. Nah, jadi seperti yang adalah saya katakan tadi, bahwa bermula pada minggu hadapan, Wahyu 6, maka bermulalah pembukaan bagi meterai-meterai yang dilihat oleh Yohanes. Dan seperti apakah meterai itu dan apakah yang dimaksudkan dengan meterai-meterai itu, kita akan ketahui nanti bersama pembicara kita untuk sesi-sesi yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi dalam program ini pada hari dan masa yang sama pada minggu hadapan. Baik, seperti yang saya katakan tadi di akhir ceramah Wahyu 5 pada malam ini, kita akan ada sesi Q&A ataupun question and answer, ataupun sesi soal jawab. Dan saya mendapat dua soalan di sini yang diberikan langsung kepada saya. Saya akan bacakan kedua-duanya sebab soalan ini daripada individu yang sama. So saya kira pembicara kita adalah saya sentiasa bersedia untuk menjawab persoalan-persoalan. Jadi jika ada saudara-saudari yang lain yang mempunyai persoalan yang lain, bolehlah terus type di dalam ruangan chat box kepada terus sama ada paparan umum ataupun kepada saya ataupun mana-mana host ataupun host yang lain. Oke, adalah saya kita ada soalan daripada Cikgu Suzy Noise. Ini dari Tenggilan nih. Ini dari Tenggilan nih. Dia ada dua soalan di sini.
Katanya, mungkinkah Raja Daud, Abraham, Nuh, Elisa, ataupun hero-hero perjanjian lama yang lain berada dalam kalangan 24 orang tua-tua tersebut. Nah, jadi ini seolah-olah macam sedikit ulangan kepada soalan pada Wahyu 4 yang lalu, tetapi tidak apa, kita paham bahwa memang Wahyu ini sukar untuk kita mengerti, dan bagus juga soalan itu diulang-ulang. Saya pun begitu juga, supaya kita lebih memahami. Itu soalan yang pertama. Saya bacakan sekali lagi. Mungkinkah Raja Daud, Abraham, Nuh, Elisa, dan hero-hero perjanjian lama yang lain berada dalam kalangan 24 tua-tua tersebut? Dan soalannya yang kedua begini, daripada Cikgu Susi juga, siapakah yang dimaksudkan dengan makhluk-makhluk yang berlaksa-laksa itu? Adakah penghuni bumi yang lain ataupun siapa-siapa? Oke, itu dua soalan. Kalau misal kata Elda macam tidak dapat tangkap, nanti saya boleh bacakan semula. Saya serahkan semula kepada Elda untuk pencerahan. Silakan. Oke, terima kasih kepada soalan itu tadi, Saudari Susi. Itu adalah satu soalan yang sangat menarik sekali. Saya pun sejak saya belajar kitab Wahyu, terutama sekali Matius 27, saya memang tertarik dengan siapakah sebenarnya 24 tua-tua itu. Namun kita balik lembaran Alkitab sekalipun, Alkitab minta maaf, jutaan maaf, Alkitab tidak menyediakan jawaban tentang siapa mereka yang 24 itu. Juga di dalam pena inspirasi juga cuma mencadangkan bahwa yang 24 penatua itu, karena mereka seperti yang kita katakan minggu lalu, karena mereka memakai mahkota, dan mahkota itu melambangkan kemenangan daripada pertarungan masa lalu, dan mereka juga memakai jubah putih, dan kita tahu jubah putih adalah diberikan kepada mereka yang diundang oleh Yesus ke majelis perkawinan, dan jubah putih itu sentiasa mereka pelihara sentiasa putih, karena di dalam Wahyu kita diberitahu berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Berarti 24 tua-tua ini adalah orang yang sentiasa membasuh jubah dan sentiasa berkemenangan di dalam segala pertarungan hidup mereka. Yang di dalam sekolah sahabat kita katakan yang diakui benar. Dalam apa juga perbuatan mereka, mereka diakui benar oleh iman mereka. Kami juga tertanya-tanya waktu kami menyediakan pelajaran ini bersama dengan keluarga kami. Dan saya pun tertanya-tanya itu, saya mau melihat, ini dari saya, pandangan saya sendiri, saya mau melihat bahwa antara 24 tua-tua itu adalah Abraham, Elisa, orang-orang itu. Kita tidak pasti. Kita akan hanya dapat pertanyaannya apabila kita tiba di surga. Apapun 24 tua-tua ini adalah membantu Yesus di dalam menerima doa-doa kita di dalam bait suci di surga. Itu yang sangat penting. Dan sentiasa mereka memegang pedupaan yang sentiasa mengeluarkan asap yang melambangkan doa-doa orang kudus di dunia ini. Untuk soalan yang kedua, siapakah makhluk-makhluk yang berlaksa-laksa itu? Sebentar tadi kita fast forward karena dari permulaan yang Yesus diistiharkan kepada layak membuka meterai itu, kita dibawa fast forward kepada setelah selesai semua. Setelah selesai semua, apa yang akan terjadi di dalam meterai itu apabila satu persatu meterai itu dibuka, dan satu persatu kejadian di dalam sejarah Kristen mulai dari zaman Yohanes sampai kepada kedatangan Yesus akan dilihat. Dan semua orang yang bersukacita itu telah melihat bagaimana umat telah menang di dalam segala konflik, di segala kontroversi yang mereka lalui. Jadi makhluk-makhluk yang berlaksa-laksa itu beribu-ribu, nggak tahu jumlahnya, adalah umat tebusan yang dibawa
yang menang bersama-sama, yang memenangi. Mari kita berdoa bahwa antara kita semua di sini adalah di antara mereka yang berada di surga nanti yang akan menyanyikan lagu kemenangan. Karena di sana dia mengatakan nyanyian baru, nyanyian kemenangan. Dan menurut Musa, menurut Yesaya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh mereka yang beroleh kemenangan di dunia ini. Saya rasa itu cukup jelas sudah. Mudah-mudahan, Cigo. Oke, terima kasih Elder saya di atas pencerahan sebentar tadi, dan saya percaya bukan sahaja saudari Cikgu Susi yang ingin tahu berkenaan dengan soalan ini, tetapi juga para pendengar kita yang lain, termasuk saya sendiri sebenarnya juga ingin mengetahui siapakah kumpulan-kumpulan ini. Jadi terima kasih atas soalan yang begitu menarik dan penjelasan yang begitu jelas yang diberikan oleh pembicara kita. Baik, Adela saya, kita masih lagi ada soalan yang sampai secara langsung kepada saya. Soalannya berbunyi begini. Wahyu 4 dan 5 kelihatannya seperti majelis pertabalan Yesus sebagai raja. Bilakah kira-kiranya peristiwa ini berlaku dalam sejarah? Saya akan ulang sekali lagi soalan ini. Wahyu 4 dan 5 kelihatannya seperti majelis pertabalan Yesus sebagai raja. Bilakah kira-kiranya peristiwa ini, yaitu merujuk kepada Wahyu 4 dan Wahyu 5, berlaku di dalam sejarah? Tampaknya soalan ini memerlukan pengetahuan yang sangat mendalam, tapi saya rasa pembicara kita tidak ada masalah untuk menjawab persoalan ini. Baik, kita serahkan kepada pembicara kita, adalah saya untuk memberikan pencerahan. Silakan, Adela. Terima kasih Cigu di atas soalan. Saya rasa ini soalan $1 million question, Cigu. Pasal bilakah itu terjadi? Untuk memahami, pasal di sini kita melihat Yesus sebagai anak domba yang disembelih. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita membantu untuk memahami peranan Yesus sebagai pertama korban dan kedua imam di dalam sekolah Sabat kita. Syukurlah waktu pada kuartal ini kita belajar tentang Yesus, peranannya. Untuk memahami bila itu saya mau kemukakan satu event, satu peristiwa, dan saya percaya bahwa saudara semua akan dapat pinpoint bila Yesus memulakan itu. Oke, di dalam dunia ketika hari pendamaian, oke, pada hari pendamaian nanti, waktu orang berdosa datang ke Ka'bah, oke, dan membawa korban bakaran yaitu anak domba. Dan mereka akan menyembelih anak domba itu dan menyerahkan kepada imam. Lalu imam akan mempercikkan itu kepada tabir, di tabir Ka'bah. Dan sekali dalam setahun pada hari pendamaian, imam besar akan masuk ke dalam tempat yang maha suci dan mempersembahkan segala korban yang diterima sepanjang tahun di dalam bilik yang maha suci. Melihat kepada situasi ini, ketika Yesus dikorbankan, oke, ketika Yesus dikorbankan di salib, oke, and then waktu di kuburan seorang wanita mau menyentuh Yesus, lalu Yesus berkata, jangan sentuh karena aku belum naik ke surga. And then selepas itu, pasal Yesus harus naik ke surga dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Dan beberapa hari selepas itu, Yesus menemui murid-murid itu di bilik di atas. Dan apabila Thomas mengatakan, saya tidak percaya kalau saya tidak sentuh lukanya, lalu Yesus bilang, Thomas, sentuhlah tanganku, lalu Thomas sentuh tangan Yesus. Di antara
di kuburan semasa dia berbicara kepada seorang wanita yang dia belum naik ke surga, dengan berjumpa kepada murid-murid di bilik atas, dan dia membiarkan Thomas menyentuh dia. Dalam situasi di antara waktu itu, Yesus sudah naik ke surga untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban. Okay, so apabila Yohanes nampak itu yang Yesus, apabila dia nampak Yesus sebagai korban di hadapan Bapa, kita boleh bayangkan bahwa sewaktu Yesus naik ke surga, dia naik ke surga di antara dia bangkit dari kubur bersama dengan wanita, dengan bertemu dengan murid-murid di bilik atas. Di antara itu Yesus sudah naik di atas dan mempersembahkan dirinya sebagai korban. Tapi dia belum masuk lagi di bilik yang maha suci. Oke, di bilik yang di tempat yang maha suci dia belum masuk lagi. Dia cuma menyerahkan dirinya sebagai korban waktu itu. Karena akan kita tahu nanti kalau kita belajar tentang Daniel 2300 tahun nubuatan, kita akan mengetahui bahwa Yesus hanya masuk di bilik yang maha suci pada penghujung nubuatan terpanjang 2300 tahun. Jadi dari penerangan ini saya percaya kamu boleh pinpoint bila Yesus, misal kita tidak tahu di antara dia berjumpa dengan wanita di kuburan sama berjumpa dengan murid-murid, salah satu hari itu Yesus naik ke surga mempersembahkan dirinya. Saya rasa begitu, saya Cigo. Saya harap yang bertanya itu kalau ada soalan lagi boleh PM sama Cigo. Pastor Wilbon, kau dengar-dengar tuh bantu-bantu nanti ya. Oke, terima kasih atas soalan yang pembicara kita anggap soalan yang memang mencabar, dan saya percaya kalau tidak ada persediaan yang cukup untuk itu, ya memang sangat sukar untuk dijawab. Tapi jangan risau, pembicara kita ini pembicara yang mantap. Sebelum beliau menyarankan kepada saya suatu ketika dulu untuk mengadakan seminar Wahyu ini secara atas talian, saya percaya beliau sudah cukup bersedia untuk mempersembahkan segala ceramahnya, dan juga sudah bersedia untuk menjawab semua persoalan daripada para pendengar kita. Dan kepada individu yang mengutarakan soalan ini, saya percaya sudah ada jawaban untuk itu, seperti apa yang dikatakan oleh pembicara kita Adelisa Semata tadi. Oke, dan saya tidak pasti sama masih ada pertanyaan yang diterima oleh EJK ataupun para petugas yang lain, khususnya host dan juga co-host, yang sampai secara langsung dengan saya. Agak-agaknya setakat itu saja. Saya masih menunggu jika ada yang sampai kepada saya. Saya tidak dapat melihat jika ada message yang sampai kepada saya di grup WA kita. Mohon kalau ada, saya tidak dapat buka. Mohon kalau ada pertanyaan itu boleh terus di copy ataupun di paste ke ruangan chat di Zoom. Jika tidak ada dalam masa terdekat ini, mungkin kita akan tamatkan seminar Wahyu. Cigo, ada satu PM. Oke, teruskan. Nombor saja, tidak tahu siapa. Oke. Ini karena saya sebut ini dalam ayat, jadi kemungkinan dia tanya. Jadi ini tidak sebenarnya tidak ada kaitan dengan Wahyu pasal 5, tetapi karena saya sebut ini di dalam salah satu huraian tadi, ketika saya menghuraikan tentang ketidaklayakan makhluk lain. Jadi saya ada sebut Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Soalan dia, kalau begini anak pun tidak tahu, bagaimana dia boleh tahu? Kan? Jadi apa sebenarnya arti ayat ini? Adakah anak itu tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu? Kepada yang menanyakan soalan ini dan kepada semua yang ada di sini, pastinya semua berminat dengan pertanyaan ini, karena ramai terutama rekan kita di luar sana akan mengambil ayat ini dan mengatakan, nah kan Yesus itu bukan Tuhan karena dia pun tidak tahu. Ayat ini mengatakan bahwa tiada seorang pun tahu, malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu,
hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh ayat ini? Nah, kalau kita tengok terjemahan baru bahasa Indonesia, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Okay? Malaikat-malaikat di surga tidak, semada tidak tahu atau tidak, tapi dia bilang tidak dan koma, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, harus kita ingat pertama bahwa di dalam penulisan Ibrani zaman dulu tidak ada tanda nokta, tidak ada tanda koma, begitu juga dengan penulisan Yunani, tidak ada koma, tidak ada nokta. Oke. Lagipun ada satu perkara masalah terjemahan di sini. Di dalam bahasa Yunani pada ayat ini dan ayat-ayat lain yang menggunakan istilah sama yang diterjemahkan di sini sebagai tahu, yaitu dalam bahasa Inggrisnya know, nobody knows. Istilah Yunani-nya sama dengan jika ia diterjemahkan dengan tell, know dan tell dalam bahasa Inggris. Okay? Nobody know, nobody can tell. Know dan tell itu di dalam Yunani-nya istilah yang sama. Di dalam konsep ayat ini, mana satu terjemahan yang kita mau? Yang know kah, yang tell? So, kalau saya gunakan yang tell di sini, kan, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang boleh tell, memberitahu. Okay. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang memberitahu. Memberitahu. So, di sini bukan berkaitan dengan apa yang dia tahu, tetapi siapa yang memberitahu. Dan kita sudah baca di dalam, kita sudah pelajari di dalam Wahyu pasal 5, bahwa bukan sahaja anak domba, yaitu Yesus, yang layak membuka meterai itu, tetapi dia juga yang akan memberitahu kandungan di dalam gulungan kitab yang dimeterai itu. Saya harap itu jelas untuk kita semua. Sekian saya, Cikgu. Oke, terima kasih Elda atas pencerahan soalan itu sebentar tadi. Dan ya terima kasih. Kita mengharapkan agar pihak yang bertanyakan soalan tadi mendapat pencerahan yang cukup jelas untuk soalan tersebut. Oke. Saya akan bagi ruangan kepada para co-host yang lain jika ada soalan-soalan yang sampai kepada Anda, mungkin bolehlah diutarakan ataupun berikan kepada saya untuk saya bacakan kepada pembicara. Buat masa ini yang sampai kepada saya sudah tidak ada, dan ada satu soalan yang sampai langsung kepada pembicara kita tadi. Maknanya setakat ini kita ada 3 soalan sahaja dan sudah pun diberi pencerahan ataupun jawaban daripada pembicara kita. So, kita akan tunggu sebentar lagi sewaktu saya berceloteh ini. Harap soalan akan sampai. Jika tidak, maka itu adalah alert ataupun tanda bagi kita bahwa masa untuk kita ke udara pada malam ini sudah hampir tamat. Dan saya ulang sekali lagi, para pendengar sekalian di luar sana, sama ada yang mengikuti program seminar Wahyu secara atas talian bersama dengan pembicara hebat kita, Elda Lesaya Elsarudin, Doctor of Theology in Biblical Studies. Pada saya ini dia seorang dokter, mempunyai pengetahuan yang luas dan individu yang paling tepat untuk memberikan ceramah mengenai wahyu, dan juga mungkin akan terkait juga buku Daniel mungkin sedikit apabila kita sampai ke bab-bab yang lain di buku Wahyu. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami sekali lagi di hari yang sama pada hari Kamis, dan masa yang sama bermula pada pukul 7:30 petang pada minggu hadapan. Dan kita mengharapkan agar segala permasalahan teknikal seperti yang berlaku sebentar tadi akan dapat diatasi pada masa-masa yang akan datang. Dan untuk itu saya bagi pihak produksi program ini mohon maaf atas kesilapan teknikal itu yang di luar jangkauan kita, dan di pihak kami akan mencoba untuk mengatasi masalah tersebut agar program ini akan berjalan dengan lancar pada minggu hadapan yang kita akan bermula pada bab 6
bermula golongan 7 meterai itu akan dibuka satu persatu. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan pembicara kita Elder Al-Saruddin untuk sesi yang akan datang. Baik, yang sampai dengan saya sudah tidak ada, yang di forward kepada saya daripada co-host yang lain juga tidak ada. Maknanya demikian sahaja. Elder saya mungkin kita boleh tamatkan. Ya, oke. Kita beli hari. Terima kasih semua yang hadir bersama. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, saya serahkan semula ruang dan masa ini sekali lagi kepada pembicara kita Elder Al-Saruddin untuk memberi kata-kata terakhir ataupun penggulungan ataupun pesanan barangkali, dan selepas itu beliau sendiri akan melayangkan doa penutup pada malam ini. Silakan sekali lagi Elder jika ada pesanan apa-apa. Terima kasih Cikgu Pelibet, pengurusi kita. Terima kasih karena dia yang initiate program kita ini dari awal, bermula dengan grup WhatsApp mula-mula. Terima kasih kepada rekan-rekan Anda semua yang sempat bersama pada malam ini. Terlebih dulu saya memohon maaf kepada viewer kita di YouTube karena tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya akan coba perbaiki technicality ini di studio saya, di mini studio saya di sini. Mudah-mudahan pada sahabat akan datang, kita akan dapat mengikutinya secara langsung. Apapun, saya berdoa dengan sungguh bahwa Pastor Bernard sudah membuat rekaman supaya kita follow up dengan delayed telecast ini nanti apabila sudah selesai rekaman itu nanti. Apapun, terima kasih karena Anda semua telah bersama dengan kita di dalam Wahyu pasal 6. Saya mohon supaya kita semua membaca lebih awal supaya saya tidak perlu membaca lagi pasal 6 itu karena agak panjang pasal 6 dan banyak dia punya simbol-simbol, lambang-lambang, banyak peristiwa yang terjadi. Dan apabila kita mulai pada Wahyu pasal 6 nanti, saya akan direct kepada tafsirannya saja. Jadi itu saja ingin saya katakan. Kita jumpa lagi Kamis depan. Over to you, Cikgu.